pembelajaran ke dalam kompetensi, sertifikasi secara otomatis dan memanfaatkan teknik text mining. Terus saya akan menjelaskan latar belakangnya di era pendidikan digital saat ini, penggunaan platform e-learning semakin meningkat. Berbagai materi pembelajaran tersedia dalam jumlah besar dan bentuk deskripsi teks bebas. Permasalahan yang sering terjadi adalah materi-materi tersebut belum terstruktur dengan baik dan belum dipetakan secara jelas dalam standar kompetensi, sertifikasi ataupun kompetensi industri. Terus akibatnya peserta didik kesulitan mengetahui apa materi yang dipelajari sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu, proses pemetaan kompetensi secara manual membutuhkan waktu lama, tenaga besar, dan bersifat subjektif. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem otomatis yang mampu membantu mengklarifikasikan materi pembelajaran ke dalam kompetensi secara efisien, konsisten, dan objektif. Lanjut adalah rumus masalahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumus masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana cara mengklasifikasi materi pembelajaran ke dalam kompetensi sertifikasi secara otomatis. Kedua, bagaimana cara mengukur tingkat kemiripan antara deskripsi materi pembelajaran dan standar kompetensi. Dan ketiga itu adalah bagaimana pembangunan sistem klasifikasi yang tidak bergantung pada data latih berlabel dalam jumlah besar. Terus ini tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sistem klasifikasi kompetensi materi pembelajaran secara otomatis menggunakan metode TF-IDF dan Quotient Similarity. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kompetensi yang paling relevan terhadap suatu materi pembelajaran. Terus tujuan pustakanya beberapa penelitian sebelumnya menggunakan metode surface learning seperti naive Bayes dan support vector machine. Metode tersebut mampu menghasilkan akurasi yang tinggi untuk namun memiliki kelemahan karena membutuhkan data latih berlabel dalam jumlah besar. Terus pendekatan lainnya menggunakan ontologi mampu memahami hubungan semantik antara konsep namun memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi serta biaya pengembangannya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan unsupervised learning dengan metode TF-IDF dan Quotient Similarity yang lebih sederhana dan fleksibel dan efisien. Terus alasan metode, pemilihan metode TF-IDF digunakan untuk memberikan bobot pada setiap kata berdasarkan tingkat kepentingan dalam dokumen. Sedangkan Quotient Similarity digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antara dokumen berdasarkan sudut vektor. Kombinasi kedua metode ini cocok digunakan untuk teks pendek seperti deskripsi materi pembelajaran dan tidak memerlukan proses pelatihan data. Terus metode penelitian terhadap penelitian dimulai dengan pengumpulan data materi pembelajaran dan standar kompetensi, kemudian dilakukan processing teks yang meliputi case folding, deconizing, stop word removal, and streaming. And steaming. Setelah itu dilakukan pembuatan kata menggunakan TF-IDF. Selanjutnya sistem menghitung nilai Quotient Similarity antara materi pembelajaran dan setiap kompetensi. Kompetensi dengan nilai kemiripan tertinggi akan dipilih sebagai hasil klasifikasi atau rekomendasi. Hasil dan pembahasan berdasarkan hasil pengujian sistem yang dibangun mampu menghasilkan akurasi sebesar 80%. Hasilnya menunjukkan bahwa metode TF-IDF dan Quotient cukup efektif dalam mengklasifikasi kompetensi materi pembelajaran. Terus kesalahan klasifikasi umumnya terjadi pada materi memiliki deskripsi terlalu umum dan penggunaan istilah yang berbeda dengan standar kompetensi. Kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan dari sistem ini adalah tidak membutuhkan data latih berlabel, proses komputasi cepat dan mudah diimplementasikan. Namun sistem ini masih memiliki keterbatasan dalam memahami makna semantik yang lebih dalam. Kesimpulan, penelitian ini berhasil membangun sistem klasifikasi kompetensi materi pembelajaran menggunakan TF-IDF dan Quotient Similarity. Sistem ini dapat digunakan sebagai solusi awal untuk pemetaan kompetensi pada platform e-learning. Saran untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan metode berbasis semantic embedding serta dataset yang lebih besar. Dan penutupnya, sekian terima kasih atas perhatian saya. Sekalipun kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.